Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatina Allah ya'ala rijali bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita kemarin? Syariah, thariqah, hakikat udah. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk, manusia, jin, juga pada malaikat. Tapi diutusnya Nabi membawa dua misi. Misi yang pertama membawa aturan berupa agama, itu yang dikhususkan untuk manusia dan jin. Misi kedua membawa kemuliaan. Artinya Nabi datang kepada bangsa malaikat untuk dimuliakan oleh para malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kita manusia dan jin membawa ilmu. Yang pertama ilmu syariah, yang kedua ilmu thariqah, yang ketiga ilmu hakikat. Ketiga ilmu ini adalah alat atau sarana untuk kita bisa membangun agama. Apa isinya agama?
Isinya agama ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Itu isinya agama. Maka seseorang tidak akan bisa membangun iman, Islam, dan ihsan kecuali dengan ilmu yang diajarkan Nabi, yaitu syariah, thariqah, dan hakikat. Ini sudah kita jelaskan yang lalu ya. Maka kita tinggal lanjut. Orang yang sudah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia telah mengerti makna syahadat tauhid, telah mengerti maknanya syahadat Rasul, maka akan nampak dia itu diterima syahadatnya apabila di dalam hatinya bisa mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula wa bil qur'ani imama. Orang yang bisa mengucapkan kalimat ini di dalam hatinya, maka itu sebagai penampakan, sebagai bentuk diterima amalnya oleh Allah nanti di akhirat. Kenapa? Karena orang kafir tidak bisa di hatinya mengatakan raditu billahi robba. Orang munafik di hatinya tidak bisa mengatakan raditu billahi robba. Walaupun mulutnya bisa ngomong. Orang munafik itu kan kelihatannya jadi orang Islam. Dia syahadat, dia sholat, tapi hatinya tidak bisa menerima Allah sebagai Tuhan. Dia masuk ke dalam agama Islam hanya untuk cari selamat, hanya untuk cari nama, hanya untuk cari perlindungan. Di hatinya sebenarnya tidak pernah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang benar, maka dia adalah orang yang bisa id'an wal qabul. Hatinya bisa mengakui ketuhanannya Allah dan badannya menerima hukum-hukum dari Allah. Jadi kita nampak pada diri kita ada 2 amalan, amalan hati dan amalan badan. Ada urusan iman, ada urusan Islam. Bangunan iman enggak kelihatan, adanya di dalam hati. Adapun bangunan Islam itu kelihatan. Nah, orang yang di dalam hatinya bisa mengucapkan raditu billahi robba, maka dia ukurannya hatinya telah bisa id'an, mengakui ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tiap majelis-majelis selalu dibaca itu rotib. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama. Ini kita mau jelaskan apa itu maknanya raditu billahi rabba. Saya ridho dituhani oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya saya menerima hukum-hukum dari Allah. Apapun hukum yang didatangkan oleh Allah, saya menerima. Allah sebagai Tuhan, saya terima. Tuhan itu menetapkan segala sesuatu kepada hamba-hambanya. Maka ketetapan yang ditetapkan oleh Allah harus diterima setiap orang Islam. Sama saja kamu menerima menerima seorang kamu jadikan, kamu pilih jadi pemimpin.
Kalau kamu sudah memilih dia jadi pemimpin, maka pantasnya kamu menerima segala keputusannya, gitu loh. Lah kamu menerima Allah sebagai Tuhan yang mengatur alam, yang memiliki alam, yang mengurus seluruh alam, maka apapun keputusan Allah, apapun ketetapan Allah harus diterima. Allah bikin hujan, harus terima. Allah bikin panas, harus terima. Allah bikin sakit, harus terima. Allah bikin gunung meletus, ya harus terima. Allah bikin tsunami, harus terima. Artinya terima itu maknanya hatinya tidak protes. Kenapa kok hujan melulu? Ya kan hujan maunya Allah. Kenapa kok panas melulu? Protes. Protes aja nggak boleh, apalagi mencaci. Wah, ini bahaya. Sialan hujan. Wah, bahaya ini. Berarti kamu nggak ridho kepada Allah. Sialan panas banget. Sialan corona. Corona disial-sial nih. Gara-gara corona susah semua saya. Memang dasar corona sialan ini. Ini kamu kok sampai mencaci salah satu takdirnya Allah, berarti kamu nggak ridho Allah sebagai Tuhan. Allah menentukan segala kejadian. Allah menentukan segala apapun yang berlaku di jagat raya ini. Maka kita sebagai hambanya harus menerima apapun yang menjadi ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hatinya tidak menolak, tidak ngedumel, tidak protes, apalagi mencaci. Walaupun kalau ada hujan ya kamu pakai payung. Bukan berarti kalau Allah yang bikin hujan ya saya harus hujan-hujanan, ya nggak begitu. Ya pakai payung. Kalau yang panas ya berteduh, pakai AC biar silir-silir. Tapi hatinya nggak boleh mencaci. Sakit, musibah, bencana apapun, segala yang Allah tetapkan harus kita terima. Jangan sampai dibalik. Kok dibalik kenapa? Yang dimaui Allah harus disingkirkan, yang kita maui harus dilaksanakan. Ini nggak bisa ini. Contoh, hujan. Kalau hujan terus, tukang es bisa ngapain? Tukang es bisa ngapain? Bisa gulung tikar loh, tukang es bisa ngapain? Kok hujan terus bisa gulung tikar? Karena hujan terus, tukang es protes, ya Allah, kenapa hujan terus? Kalau hujan terus kan saya nggak bisa keluar, ya Allah. Padahal hujan maunya siapa? Allah. Panas maunya siapa? Tukang es. Hujan yang terjadi maunya siapa? Allah. Tukang es pinginnya apa? Panas. Ya. Tukang es minta, ya Allah, mbok ya jangan hujan, mbok ya jadikan panas aja ya Allah, biar saya bisa dagang, bisa jualan, gitu kan? Berarti maunya Allah disuruh disingkirkan, maunya dia disuruh dilaksanakan. Ini yang Tuhan dia apa Allah sebenarnya? Lah andai dia ditanya sama Allah, hambaku, kenapa ente kok protes saya bikin hujan? Kan saya repot ya Allah, nggak bisa jualan. Emang kalau kamu nggak jualan kenapa? Ya nggak dapat duit ya Allah. Kalau nggak dapat duit kenapa? Ya nggak bisa dong ya Allah. Kalau nggak bisa kenapa?
Mati ya Allah. Oh, bahaya itu. Berarti kamu menganggap yang bikin kamu hidup makan, yang bikin kamu mati adalah nggak makan. Saya kamu anggap apa kalau begitu? Terus Allah ngomong begini, lah kalau umpamanya begini, hujan biar turun, karena itu maunya saya, kamu tetap makan, gimana? Cocok nggak? Nggak cocok ya Allah, pokoknya hujan biar tetap aja nggak turun. Ini nggak beres namanya. Jadi kamu nggak boleh protes begitu. Mestinya bagaimana? Kalau hujan terus, turun terus, hujan maunya Allah. Lah saya punya kebutuhan. Harapannya apa ya Allah? Mudah-mudahan hujan tetap turun, saya tetap makan, gitu dong. Jangan terus gara-gara hujan Allah nggak bisa kasih saya. Bisa nggak? Ya bisa. Jalannya gimana? Allah yang atur jalannya, min haitsu la yahtasib. Yang penting kamu bertakwa kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jangan protes atas maunya Allah, begitu. Nanti ada jalannya. Ada hujan gede, ada orang datang, Mas jual es, mau saya borong Pak, ini hujan-hujan. Ya ada aja orang. Namanya biar dingin-dingin dia kepanasan, kan ada. Kamu jangan ngatur Allah. Sama juga dengan petani. Petani pengennya apa? Hujan. Allah bikinnya panas, protes, ya Allah kenapa panas ya Allah, ladang saya jadinya kering, kalau kering kan nggak bisa buat nanam, kalau nggak nanam kan nggak bisa menghasilkan, kalau nggak hasil nggak bisa, kalau nggak bisa, apa nggak rame, kata Allah, lah saya ini yuhyi wa yumit, saya ini yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah yang punya nama yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah, yang lain nggak ada. Jadi kita ini kadang begitu, maunya yang dimaui Allah itu nggak terlaksana, yang saya maui gimana sih? Allah harus nurutin kita gitu. Apa kita nurutin Allah? Lah itu namanya raditu billahi robba. Begitu loh. Saya ridho apapun keputusan Allah. Hujan terus, oke ya Allah. Banjir terus, oke ya Allah. Begitu. Panas terus, oke ya Allah. Kenapa? Itu maunya Allah. Jangan sampai maunya Allah kamu suruh hentikan, maunya kamu terlaksana, gimana sih gitu. Jadi maunya Allah biar terlaksana, karena Allah itu Tuhan, berkehendak semaunya sendiri, nggak bisa diatur sama siapapun. Nah, kalau Allah itu pembantu kamu, ya diatur sama kamu. Jangan begitu, begini aja. Jangan begini, begitu aja. Bisa kamu atur lah. Allah yang mengatur segala sesuatu. Mudabbiru kulli syai', Allah yang menentukan, yang mengatur, yang merubah segala sesuatu. Maka apa yang dikehendaki Allah biar terlaksana. Terus yang kita harapkan juga berharap Allah melaksanakannya. Ya Allah, walaupun hujan ya mudah-mudahan ada rezeki ya Allah gitu. Walaupun panas nggak bisa nani, yang mudah-mudahan ada rezeki ya Allah. Allah bisa kasih rezeki dari jalan mana saja yang tidak diperkirakan hambanya, asal si hamba itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya ridho gitu loh. Jadi kamu nggak protes. Kadang ada kejadian protes, ini kita kan negara Islam, kota Islam, kenapa bikin tsunami di negeri ini? Kenapa Allah nggak bikin tsunami sono di Hawaii, di Amerika, di tempat yang orang maksiat? Kenapa negeri Muslim Allah bikin tsunami? Kan mati semua, banyak yang mati. Ya itu haknya Allah, kok kamu yang ngatur? Nah, kamu kok yang protes? Kamu gimana? Mestinya kamu mencari apa hikmahnya. Kok Allah menjadikan tsunami di tengah-tengah orang
Islam apa hikmahnya? Oh, hikmahnya Allah mempercepat orang-orang Islam masuk surga. Kan enak ente. Kalau ada musibah yang Allah turunkan, bencana alam, banjir, kebakaran, kematian, ketika itu terjadi, kamu terima ini ujian dari Engkau ya Allah. Terus kamu mati, matinya husnul khotimah. Coba. Dan kamu dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kamu protes kenapa? Allah menjadikan jalan untuk hamba-hambanya masuk surga dengan cepat. Jangan kamu yang protes dong. Lah hikmahnya apa? Tsunami. Hikmahnya kalau laki-laki yang mati banyak, janda jadi banyak. Karena untung kamu. Jadi harus selalu melihat hikmahnya. Setiap yang Allah ciptakan tidak mungkin sia-sia. Apapun kejadiannya pasti mengandung hikmah. Dan Allah tahu apa yang diciptakannya. Allah tahu apa yang ditentukannya. Allah tahu apa yang dimauinya, selalu mengandung hikmah. Dan kita siap menerima hikmah tersebut. Untung baiknya harus dicari, jangan yang dilihat hanya kerugiannya saja. Karena setiap hikmah pasti ada keuntungannya. Terus yang kedua, saya ridho diberi oleh Allah agama Islam. Saya ridho diberikan oleh Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu maknanya? Maknanya orang yang ridho sama Nabi Muhammad itu selalu mengidolakan Nabi Muhammad, tidak mengidolakan yang lain. Selalu membanggakan Nabi Muhammad, selalu menjadikan sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai suri tauladan. Terus selalu bangga dengan syiar-syiarnya Nabi Muhammad, mengagungkan segala macam peninggalan Nabi Muhammad, memuliakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Itu ridho namanya. Saya ridho ya Allah, saya diberikan Nabi semulia Nabi Muhammad. Kenapa? Dia panutan kita, dia penuntun kita. Kalau kita punya salah, dia akan jadi jalan kita dimaafkan. Kalau kita punya keinginan, dia jadi jalan kita mendapatkan hajat-hajat kita. Itu Allah jadikan Nabi Muhammad. Untung kalau kamu bisa tahu keberuntungan yang besar. Allah menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, dan kita harus ridho. Nggak boleh, kenapa sih kok Nabi Muhammad, kenapa sih kok, ini bahaya kamu. Nggak ridho sama keputusan Allah memilih Nabi Muhammad sebagai utusannya, bahaya. Jadi apa yang menjadi syiar-syiar Nabi harus kita banggakan, harus kita lanjutkan, harus kita ikuti. Kita harus mensyiarkan apa yang disyiarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus jangan sampai otak kita dicuci oleh orang-orang Yahudi. Apa itu? Dengan menganggap ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya ini. Tidak ada di jagat ini yang lebih hebat dari Nabi Muhammad. Beliau pemimpin paling hebat. Kalau ada sedunia ini pemimpin yang paling hebat Nabi Muhammad. Kalau ada orang tua di dunia ini, maka orang tua yang paling hebat Nabi Muhammad. Kalau ada di dunia ini seorang suami, maka suami yang paling hebat Nabi Muhammad. Kalau ada anak di dunia ini, maka anak yang paling hebat Nabi. Sebagai apapun dia, Allah jadikan dia yang paling istimewa. Hingga kalau ada yang punya wajah ganteng, maka yang paling ganteng Nabi Muhammad. Kalau ada yang punya kekuatan, orang yang paling kuat adalah Nabi Muhammad. Itu yang harus tertanam dari hati kita, nggak boleh tergeser. Kadang kita lihat sesuatu, wah hebat, Nabi tergeser, hebat ini daripada Nabi Muhammad. Oh bahaya itu.
Allah nggak jadikan orang yang lebih hebat dari Nabi Muhammad, nggak ada. Setelah Nabi Muhammad tidak ada manusia yang dijadikan lebih hebat. Mau itu lebih kuat, lebih ganteng, lebih alim, lebih bijaksana, lebih nggak ada. Semua itu hanya dimiliki Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita tancapkan dalam hati dengan mengatakan raditu billahi rabba wa bi raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Ridha sama Nabi Muhammad, maka harus bersikap demikian kepada beliau. Terus ridho saya diberi agama Islam, artinya apa? Menerima semua hukum-hukum yang ada di dalamnya. Tidak pernah menolak satupun hukum. Kalau itu kewajiban, saya laksanakan. Kalau itu perintah, saya kedepankan. Kalau itu keputusan Allah, maka saya akan terima. Seberat apapun perintah itu perintah Allah, maka saya akan melaksanakannya. Jangan kayak orang Yahudi. Orang Yahudi ketika diperintah oleh Allah, Musa, itu mah perintahnya susah yang begitu. Terus gimana? Udah kamu aja lah yang laksanain. Kurang ajar enggak? Orang Yahudi itu oleh Allah diperintah masuk Palestina. Setelah dari Mesir nyebrang laut, terus jalan mau menuju kepada Palestina. Sampai di tengah jalan diberitakan suruh tinggal sambil menunggu waktu untuk masuk Palestina. Maka Nabi Musa perintahkan, sekarang sudah waktunya kita masuk Palestina. Di Palestina ada raja yang zalim. Kata Nabi Musa apa? Allah sudah menjanjikan kalau kita masuk Palestina kita pasti menang. Apa kata Yahudi? Enggak berat. Ente aja Musa yang masuk ke sana sama Tuhan kamulah. Kamu lawan dulu. Kalau sudah kalah semua mereka, baru kita nanti. Kurang ajar enggak itu? Itu Yahudi begitu tuh. Kalau diperintah oleh Allah, ini perintahnya Allah berat, enggak lah. Kita enggak boleh, kita harus sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Kalau ada perintah Allah yang berat, seberat apapun, kamu harus siap ya Allah. Walaupun nanti ketika pelaksanaannya enggak berhasil gitu loh. Tapi ketika itu perintah Allah, siap ya Allah. Udah enggak banyak cincong, enggak banyak. Enggak, wah ini kan berat, wah ini enggak ada. Kenapa? Perintah itu harus diterima. Kalau nanti kita enggak sanggup, Allah akan maafkan kita. Oh berat ya, udah kamu diringankan. Kenapa? Karena kemampuannya kurang. Jadi walaupun kita kok merasa enggak mampu, itu perintah Allah, siap ya Allah. Seperti apa? Kamu kakinya pincang, kamu kakinya patah, putus. Allah perintah kita sholat berdiri. Semua manusia diperintah sholat berdiri, siap ya Allah. Siap dulu yang penting, jangan oh ini mau nggak bisa ya Allah. Seperti apa? Ketika zaman itu sahabat mendapatkan berita tentang Allah akan menghisap segala yang masuk ke dalam hati kita. Apa itu ayatnya? Apa ayatnya? Ayat yang menyatakan bahwa manusia, apapun yang terlintas dalam hatinya manusia itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ada ayatnya bisa kita baca itu kalau pas tahlilan sering kita baca itu ayatnya. Maka ketika perintah itu disampaikan, sahabat keberatan. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah,
Kalau sudah sampai mulut saya, kita terimalah. Kalau itu akan dituntut oleh Allah. Tapi kalau baru di hati saya, ya Allah, lah masa sudah dituntut ya Allah, kan belum saya keluarkan. Kamu lihat orang hitam, keriting, pendek, jelek lagi lewat depan kamu, hati kamu ngomong, alah yang begini kok ya hidup gitu loh. Hati kamu kok ngomong begitu, maka akan dituntut oleh Allah. Padahal nggak keluar kan? Maka sahabat mendatangi Nabi. Kata Nabi apa? Sami'na wa ata'na. Ikuti perintah saya, jangan kayak Yahudi, sami'na wa asoina. Kami dengar perintahmu ya Rasul, tapi saya nggak mau ikut. Oh, nggak boleh. Umat Islam harus sami'na wa ata'na. Hasilnya apa? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi kalau kita bisa demikian, maka berarti kita ridho kepada agama Islam. Seberat apapun perintah itu harus ditegakkan. Kalau nggak sanggup, tinggal minta ampun, ya Allah, nggak sanggup ya Allah. Laksanakan dulu, jangan belum apa-apa udah diprotes, kan repot. Termasuk ikut Natalan, ikut tahun baru, itu bukan ajaran Islam. Kalau kamu ridho sama agama Islam, itu nggak akan kita laksanakan. Kenapa? Itu bukan ajaran kami, bukan perintah Allah, bukan perintah Rasulullah, bukan aturan agama Islam. Terus yang terakhir, saya ridho diberikan pedoman kitab Al-Quran. Artinya Al-Quran jadi pedoman kita, Al-Quran menjadi sumber hukum bagi kita. Segala perintah kita ambil sumbernya dari Al-Quran. Kenapa? Karena Allah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang paling akhir dan isinya petunjuk untuk kita, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Maka saya menerima ya Allah, saya enggak mengambil petunjuk dari selain Al-Quran. Lah itu ada kitab kuning, ada kitabnya ulama, semua mau kitab-kitabnya ulama, mau kitab-kitab kuning, semuanya itu menafsirkan Al-Quran. Ulama yang otaknya cerdas, maka dia merangkai hukum-hukum yang mereka pahami yang keluar dari Al-Quran. Nah kalau kita langsung suruh ngambil sumber hukum Quran, repot kita. Kitanya nggak paham Quran, nggak paham hadis, maka harus kita ikut para ulama, ikut para aulia, agar apa? Mereka lah yang paham apa isinya Al-Quran, apa isinya hadis, hingga kita bisa mengambil tuntunan dari mereka. Maka kalau ada orang yang mengajak kita kembali pada Quran hadis, kelihatannya mau kembali ke sini, kita harus ridho Al-Quran sebagai pedoman kita. Tapi kok menolak kitabnya ulama, menolak madhab, maka jangan ikuti kelompok tersebut. Kelompok itu pasti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kita ahlus sunnah, ikut ulama, ikut madhab, dan mereka semua sumbernya Quran dan hadis. Jadi jangan sampai mengambil pedoman dari pedoman yang lain selain Al-Quran, artinya selain dari yang dituntunkan oleh para ulama yang menjadi pewarisnya para nabi alaihimussalatu wassalam. Inilah makna yang bisa ditangkap dari ucapan yang sering kita ucapkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama. Maka ini menjadi alamat, gitu loh. Bukan pasti, bukan alamat. Orang yang hatinya bisa mengucapkan ini, alamatnya, syahadatnya diterima oleh Allah sampai ke
akhirat. Mudah-mudahan kita semua syahadatnya diterima oleh Allah, hatinya diterangkan oleh Allah, dimudahkan untuk yakin kepada Allah, dijadikan ridho kepada Allah, ridho kepada Islam, ridho kepada Nabi Muhammad, dan ridho kepada Al-Quran hingga akhir hayat kita. Selamat di dunia sampai di akhirat, amin ya rabbal ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna la dha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi ya sahbi dada ta'si suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.